Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mila Johra dengan NIM 0305213061. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada prodi Pendidikan Matematika Strata 1 yang sekarang sedang menempuh di semester ketiga. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini ialah yang pertama, yaitu untuk menuntaskan tuntutan tugas dari Bapak Dr. Yafiz Ham MCS selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma pemrograman, dan yang kedua yaitu berbagi ilmu yang telah saya serap dari beberapa referensi kepada teman-teman sekalian. Jadi seperti yang teman-teman lihat sekalian di bawah ini, yaitu kita membahas apa itu algoritma pemrograman. Jadi algoritma pemrograman itu terdiri dari dua kata, yaitu algoritma dan pemrograman. Jadi di sini kita fokusnya hanya membahas tentang apa itu algoritma dan apa itu pemrograman dan apa itu algoritma pemrograman. Jadi langsung saja yang pertama, yaitu pengertian dari algoritma. Yang pertama-tama kita bahas dulu deh sejarah dari kata algoritma ini. Jadi ternyata setelah menelusuri beberapa referensi, algoritma ini berasal dari nama seorang ilmuwan berasal dari Persia, yaitu yang kita kenal juga sebagai Al-Khwarizmi. Tetapi bangsa barat ini sulit dalam melafalkan Al-Khwarizmi, sehingga mereka mengenalnya sebagai algoritma. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka sering keliru antara algoritma dan aritmetik, sehingga algoritma SM pada belakang algoritma ini diganti menjadi term, yaitu algoritma, dan kita bangsa Indonesia mengenalnya dengan algoritma. Selanjutnya, pengertian umum dari algoritma. Apa sih algoritma itu? Algoritma adalah susunan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Contohnya apa sih? Tanpa kita sadari di kehidupan kita sehari-hari juga banyak yang disebut dengan algoritma. Salah satunya ialah cara membuat teh manis, dimana yang pertama kita harus membutuhkan bahan-bahan, setelah itu memproses, dan akhirnya mendapatkan hasil yang kita inginkan, yaitu teh manis. Dimana caranya yaitu pertama, siapkan gelas, wadah untuk mendidihkan air, gula, teh, dan sendok. Selanjutnya pada proses, kita pertama yaitu memasukkan air ke dalam wadah untuk mendidihkan air tadi, ya. Yang kedua, masukkan gula dan teh dalam gelas dan beserta sendoknya. Dan selanjutnya setelah air ini mendidih, kita tuangkan ke dalam gelas yang berisi gula, teh, dan sendok tadi. Nah, setelah itu mengaduknya dengan sendok tadi, dan setelah itu terbitlah output atau produk yang kita inginkan, yaitu teh manis. Nah,
Nah, tanpa kita sadari, hal-hal yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari juga termasuk algoritma. Jadi, untuk contoh lain yaitu seperti menghidupkan televisi, menghidupkan komputer, cara mengakses kode dial di voucher paket internet, terus cara menghidupkan magicom, cara memasak, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada materi pemrograman. Jadi sejatinya algoritma itu akan baru efektif apabila dijalankan oleh pemroses. Nah, pemroses ini seringkali kita alihbahasakan menjadi prosesor. Nah, prosesor ini bukan hanya manusia, tapi bisa manusia, komputer, mesin, dan alat-alat elektronik lainnya yang dapat membaca instruksi serta menjalankannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam judul besar kita kali ini kita membahas algoritma pemrograman yang dikhususkan pada sebuah prosesor komputer. Nah, komputer ini kita ketahui dia merupakan alat teknologi yang dapat membaca suatu perintah dan menjalankannya apabila kita telah memuat data-data yang kita maksudkan dalam komputer tersebut. Agar komputer mampu menjalankan perintah, maka kita harus memasukkan ke dalam komputer itu sesuai dengan bahasa komputer. Nah, algoritma yang dibuat atau yang ditulis dalam bahasa komputer ini disebut dengan program, dan orang yang menjalankan program ini disebut dengan pemrogram. Nah, di akhir kita ketahui bahwa pemrograman adalah suatu aktivitas dalam merancang dan menulis suatu program. Dalam pemrograman ini terdapat aktivitas dalam menulis sebuah program atau merancang program ini. Nah, dia itu berupa kode program dan seringkali kita disebut atau kita dengar sebagai coding. Nah, dari pembahasan dari pengertian algoritma dan pemrograman tadi, akhirnya kita sampai pada pengertian algoritma pemrograman. Nah, dari kedua pengertian tadi itu dapat kita simpulkan bahwa algoritma pemrograman ialah serangkaian proses yang wajib diikuti secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah, terutama pada program komputer. Setelah kita tadi sudah mengetahui pengertian dari algoritma pemrograman dan pengertian dari algoritma pemrograman, dapat kita simpulkan bahwa fungsi utama dari algoritma pemrograman itu ialah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan adanya beberapa cara yang wajib diikuti oleh prosesor secara sistematis. Nah, untuk fungsi-fungsi lainnya selain fungsi utama tadi akan saya tampilkan di sini. Pemrograman dapat mengatasi permasalahan rumit dalam program yang kemungkinan juga melibatkan perhitungan tingkat tinggi.
Algoritma pemrograman juga mampu menyederhanakan program. Dari program yang besar menjadi program yang lebih sederhana, sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Fungsi dari algoritma ini bukan merupakan sekali pakai. Artinya dapat digunakan secara berulang-ulang. Ini memberikan Anda keuntungan dalam meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang. Adanya alur yang jelas yang dimiliki oleh algoritma pemrograman, Anda dapat dengan mudah mencari kesalahan jika terjadi kesalahan, memudahkan dalam memodifikasi program tanpa harus merubah dan mengganggu modul lainnya, memudahkan membuat program yang lebih rapi dan terstruktur sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Untuk banyaknya algoritma pemrograman yang dibuat oleh ahli IT, mereka mengklaim bahwa sudah banyak, tetapi yang umumnya dipakai oleh ahli IT itu hanya 32. Nah, dari 32 ini saya hanya mendapatkan 10 algoritma pemrograman yang biasa digunakan oleh ahli IT. Nah, berikut saya tampilkan di sini. 셋, 별.
algoritma pemrograman yang digunakan pada komputer akan saya tampilkan di sini. Jadi kesimpulan video pembelajaran ini ialah algoritma pemrograman itu merupakan suatu rangkaian proses yang wajib diikuti prosesor secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Apabila ada saran dan kritik yang membangun, bisa di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe ya guys. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.